kuat. Jadi yang namanya toksin-toksin yang ada pada pembuluh darah dekat otot dan sebagainya dia keluar. Olahraga perlu. Mau jalan, jangan berkata, oh saya udah ngepel rumah kok sehari udah olahraga. Tidak, niat tergantung niatnya. Niat di otaknya, olahraga apa tidak? Ya, beda, pembakaran kalori beda. Orang ngepel, ya, ngepel itu ngepel nih, nyapu, ngepel, cuci piring, udah olahraga. Pembakaran kalorinya dengan ibu jalan kaki biasa saja, lebih gede jalan kaki biasa. Nah, jadi ternyata otak pengaruhnya besar juga nih, ya. Kayak mas-mas nih, olahraga deh kemana? Ke mall. Muterin mall 10 kali. Padahal dia bukan olahraga sebenarnya, mejeng. Beda, jatuhnya beda. Begitu pembakaran kalori kita lihat, ya, beda. Oh, ternyata kayak ibu bakar kalori cuma 20% kerja. Kan betina juga sama. Tapi kalau olahraga jalan kaki saja, ya betul niatnya olahraga, udah 40%. Nah, jadi disitulah ada juga detox. Oke, lanjut. Nah, ini ya pegangan kepada ibu semua. Ya, ini alhamdulillah luar biasa. Ini melancarkan peredaran darah, ya. Kemudian di sini ada juga adalah sifat saraf memori, meningkatkan saraf memori, antibakteri sebagai tonik juga, anti plasma, kemudian anti inflamasi. Ini yang paling banyak sekali. Bapak dan ibu sakit dan sebagainya pasti dikasih obat anti inflamasi. Ya, ternyata pegangan adalah anti inflamasi yang bagus, ya. Nah, ini dia untuk luka dan sebagainya, ya. Kalau misalnya ada keloid, nah ada keloid kan? Keloid tahu? Tahu? Kalau misalnya kita dibelah atau kasih tumbuh daging, itu keloid, ya. Makan pegangan, Bu. Pegangan banyak yang makan pegangan, ya, supaya dia nggak tambah besar. Berapa banyak? Secukupnya. Dan 3 kilo, jadi hitungan pegangan, ya. Oke, lanjut. Ternyata di baking, ya, itu ada pegangan. Dan perlu ibu tahu bahwa 3 unsur pegangan lidah buaya, ya, dan aloe vera di baking, ya, itu dominan. Yang lainnya itu adalah pelengkap penderitanya. Jadi kayak saya misalnya gitu, saya dominan nih sekarang. Cuman kalau saya nggak punya istri, nggak akan sukses. Makanya benar kan? Betul nggak Bapak dan Ibu? Betul Pak Niko? Pak Niko nggak akan sukses kalau nggak ada ibu di belakangnya. Yes. Ya kan? Dia selamat. Tadi kamu diambil. Jadi tidak ada laki-laki yang sukses kalau tidak ada wanita. Nah, pelengkap inilah yang di luar tadi, kayu manis, ya, kemudian ekstrak tadi, ya, kemudian ekstrak apel, itu pelengkap. Jadi dilengkapi, yang 3 ini dilengkapi. Karena kalau dia berdiri sendiri, dia bersifatnya adalah antagonis. Seperti lidah buaya misalnya, ya, pace. Pace ini kalau dia berdiri sendiri, antagonis ini, dia nggak bisa digabung sama apa-apa. Karena di pace ini ada 3 unsur, ada seroninnya, ada gamma kantalnya anti cancer, ya, kemudian ada serotoninnya untuk mood kita, untuk membuat kita senang. Coba deh, kalau ibu lagi nggak ada duit nih, konsumsi baking, pasti tenang, Bu. Ya, soalnya sore tahu bapak buat duit. Ya, di baking, ya, itu ada namanya mengkudu yang lebih kita dominankan di serotoninnya. Serotonin kita hidupkan ya, serotonin ini. Serotonin ini, ya, itu meningkatkan mood pada kita. Jadi kalau misalnya orang sakit nih, mohon maaf, orang sakit, ya, salah satu serotonin yang ada pada tubuh kita. Ibu sakit, bapak sakit, ya. Selama ini bapak dan ibu ada satu dokter, pokoknya dokter keluarga. Suka begitu ya? Kalau anak kita sakit, bawa ke dokter keluarga, betul? Sakit bawa dokter keluarga. Dokter keluarga itu pulang kampung, diganti sama profesor. Ibu datang, mana dokter keluarga saya? Oh, pulang kampung. Oh ya sudah, berobat, nggak sembuh. Padahal profesor nggak sembuh. Ya, tapi begitu orang pulang kampung yang tadi datang kembali, sakit apa? Sembuh. Itu adalah serotonin yang ada pada diri kita, mood kita. Jadi mood itu penting. Makanya kalau misalnya berobat kepada ibu di Singapura, kenapa orang suka berobat di Singapura, orang suka berobat di Malaysia dan sebagainya? Karena di sana itu seperti orang sakit. Ya, datang, apa kabar? Kan gitu ya. Sakit kamu nggak sakit kok? Sakit apa? Ngobrol dulu, bla bla bla. Lupa sakitnya. Sembuh. Mohon maaf di sini. Enggak, besok operasi besok. Besok enggak, itu bukan di sini, di Jakarta. Enggak, di Solo.
Ya, nah edukasi itu penting. Di sana kenapa? Orang ada dokter banyak dokter pintar di sana. Tidak, paling pintar dokter di Indonesia. Kepala Rumah Sakit Mount Elizabeth itu adalah orang Indonesia, orang Padang. Ya, pintar. Di sana Bapak dan Ibu ya, kalau misalnya berobat, nggak boleh langsung jas gitu. Tanya dulu, memang sakit di mana? Atau bisa Bapak dari, kan kita biasa ya, kalau dulu udah lama sekali. Itu kalau misalnya mau kita daftar ke Mount Elizabeth, telepon dulu. Berapa bulan, 1 bulan sebelumnya telepon, oke, saya nanti tanggal 5 ya dok, oke, jam berapa? Pakai pesawat Garuda aja, jam 9, oke siap, dokternya jam 8 dan nunggu. Ya, 9 datang, udah senyum dokternya, pagi. Kalau kita kan kakak, dokter masih kesana, 2 jam lagi datang. Ya udah, benar ya dok? Salah ya, salah. Enggak, itu bukan di Solo loh ya, di Jakarta ini, ya, di tempat lain. Nah, jadi di sana seperti itu. Ternyata ya, dari hasil penelitian, hal-hal yang seperti itu mendukung untuk penyembuhan. Mendukung. Seperti dokter, kok cantik banget sih, sakit apa nggak ada sakitnya? Seneng nggak? Dok, itu dunia operasi dok, harus gila itu. Harus benar, kalau nggak bengkok sana bengkok sini. Kalau takut duluan. Ya, nah itu pengaruhnya ada. Jadi bisa dikatakan kenapa bisa laku, kenapa apa cara edukasinya? Edukasi enak ya, kayak datangnya apa tadi nih? Garuda tempat makannya, iya. Padahal ini mau konsultasi, iya. Makannya apa ya? Enak apa makannya? Udah kasih makan apa enggak? Berapa jam naik Garuda? Terakhir tanya, ibu ngapain di sini? Oh iya, saya kan sakit. Lupa. Itu satu sugesti yang membuat dia apa? Sehat. Nah, sama kayak itu biasa sama saya misalnya, ganteng banget dokter, wah udah sembuh. Besok-besok saya pulang kampung, udah sembuh. Siapapun yang ganti. Begitu ketemu lagi, cuma melihat saja sembuh. Nah, itu adalah serotonin yang ada bertumbuh. Adanya yang namanya perbaikan pada diri sendiri. Itu dari apa? Dari percaya. Ya, jadi di tanaman di mana? Di tanaman di pace adanya itu. Pace, mengkudu, antana, apa lagi namanya? Banyak namanya pace. Pokoknya buahnya jelek, ada jerawatnya banyak, bau busuk, dan tidak bisa diawetkan. Satu-satunya buah yang nggak bisa diawetkan adalah mengkudu. Mau ditaruh di kulkas juga busuk kulkasnya. Mau taruh di mana juga tetap busuk. Pemilihan buah juga nanti beda. Buah yang terlalu mengkal, serotoninnya belum ada. Buah yang terlalu matang, asam pita dan asam kaprolatnya, malah lambung yang bocor. Nah, jadi buah yang betul-betul pilihannya. Jadi antara mengkal sama matang. So, caranya bagaimana? Rahasia. Ntar kalau tahu, babat-babat lagi saya. Jadi bikin dibuat sama ibu nanti, oke? Ya, observasi, ya, preklinis ya, kita dalam preklinis. Oke, lanjut. Ya, efek detoksifikasi dapat dideteksi ya selama 2 sampai dengan 3 bulan. Gejala kognitif, daya ingat, daya tangkap, konsentrasi, ya. Nah, kemudian logika, refleksi semuanya membaik terlebih dahulu. Nah, makanya kalau misalnya anak-anak yang kita beri baking ya, dia langsung tiba-tiba cepat hafal. Ya, tiba-tiba kalau dikasih tahu apa saja cepat dia nangkap. Ya, saat anak-anak itu dikasih baking, hal-hal yang bagus kita masukkan ke dia. Kenapa? Rekamannya akan semakin bagus. Kalau kita masukkan hal-hal yang jelek, kusut semuanya nanti. Dia akan jelek. Sukses tidaknya baking kepada anak ya, kepada orang dewasa, kepada anak adalah apa input setelah kita masukkan baking kepada dia. Inputnya, bukan bakingnya. Kegagalan daripada baking adalah begitu anak itu diberikan baking, orang tuanya nggak input apapun. Yang input itu adalah babysitternya. Akhirnya apa? Anak ini kalau babysitternya pulang, dia ngamuk. Kalau orang tuanya yang pergi, dia nggak ada masalah. Jangan sampai input seperti ini. Ya, karena mohon maaf, ya kadang-kadang ya mungkin di Jakarta ya, kalau misalnya menjadi babysitter mungkin harus sekolah, harus apa, kan banyak juga yang tidak. Sekarang lebih mahal dari yang tidak. Jadi input pada anak tidak ada. Yang makan daging siapa? Babysitter yang makan. Anaknya makan telur sama Indomie. Itu umumnya. Tahu belum ya? Nah ini dia.
Nah, berkembang selanjutnya adalah 2 sampai dengan 3 bulan. Jadi konsumsi daripada baby ini kalau bisa ya jangan putus selama terapi ini, gitu. Ya. Kemudian gejala kognitif ya, udah dulu. Emosi lebih ekspresif dan anak lebih aktif dan interaktif. Nah, kadang-kadang anak ini lebih ya kadang-kadang anak ini lebih expose lebih meledak-ledak. Itu biasa. Kalau misalnya kita berikan pada setelah mengkonsumsi daripada baking, ya lebih meledak-ledak dia kalau misalnya mengekspresikan sesuatu itu berlebihan, ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu semua, si Chandra pun sekarang si Chandra Bu udah kerja, udah dapat penghasilan, ya Bu ya. Gajinya kecepatan. Alhamdulillah luar biasa. Tapi begitu kita memberikan sesuatu pada dia dan dia senang, itu berlebihannya luar biasa. Ngalahin anak umur 1 tahun. Gitu. Makanya kalau saya kasih saya sama istri, jangan kasih di rumah. Kalau dia suka. Kalau berlebihan di toko Bu, wah rame deh kayaknya. Malu. Ya, bukan Pak, masa berlebihan, gimana ya? Orang senang itu gimana? Mak. Luar biasa. Dan kita kan iya segede ini, lompat-lompat berjebol gimana? Aduh, tinggi. Nah tuh, sepintu kurang dikit aja dia. Kakinya ada ubin 60, nah ini 60 nih Bu. Nah dia di sini, kok kurang sedikit ya? Tadi sepatu 48. Jadi kalau misalnya mencari tapi luar biasa, dia sekarang nggak pusing, dia cari sendiri kan. Jadi itu euforianya, senangnya itu berlebihan dia. Kau dapat sampai sekarang, sampai saat ini. Makanya, mohon maaf, dia tuh punya pacar, dan ngerti pacarnya. Kalau dikasih itu, jangan banyak orang, nanti euforianya bisa meja kursi terbang semua sini-sini. Ya, itu. Jadi memang ya luar biasa. Ya ini ternyata ya adanya yang namanya ekspresi, wah pokoknya luar biasa. Nah hubungan sosial lebih baik betul-betul. Ini saya mengalami, kan saya punya anak yang berkebutuhan ya. Dia sama adiknya, dia sama sosialnya Pak. Kadang-kadang kita bingung. Kenapa? Sosialnya luar biasa. Termasuk mohon maaf agamanya. Oh bapaknya kena terus. Pak sebelum azan ya. Bapaknya koma baru datang. Pak sebelum azan Pak ya. Itu kalau udah diem, nggak boleh. Anak-anak itu nggak boleh diem. Lu nggak makan asam garam, gua udah banyak asam garam, makanya darah tinggi. Kan orang tua seperti itu ya. Mau garam aja ini udah banyak makan asam garam, makanya darah tinggi. Asam garam dimakanin ya. Nah, jadi nggak bisa kita seperti itu. Karena memang begitu anak-anaknya nggak boleh. Jangan nilai min yang masuk pada dia, jangan. Plus saja. Nakal pun, ya Allah, nah ganteng. Gitu ya, senang dulu baru. Nah, jadi apa? Senang dulu dijapit. Senangin dulu, baru dijapit. Jangan japit dulu Bu, melawan. Orang dia nggak tahu sakit, nggak tahu takut, nggak tahu apa. Ya, oke. Lanjut, ya. Lagi. Ya, bahasa berkembang terakhir. Nah, ini tadi. Untuk bahasa tadi saya bilang ya, kalau misalnya biasa mungkin berapa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya udah mulai bisa. Nah mungkin ini agak lamban, ada yang seperti itu. Jauh memang ya, hanya ekor-ekornya saja nanti baru masuk ke 2 suku kata, nanti masuk ke 3 suku kata, nanti masuk baru menjadi satu bahasa. Nah ini memang agak pelan untuk bahasa. Tapi kalau misalnya sudah ingat daya tangkap konsentrasi itu lebih luas ya. Oke, permulanya anak bisa lebih interaktif. Nah, Bapak dan Ibu semua, begitu konsumsi drinking. Kemarin dia diam-diam, sekarang kok lebih loncat-loncat. Diminumin air putih, jangan bir. Ya, kasih air putih anaknya. Ya, jangan kasih bir, ya, jangan kasih whisky, nggak boleh. Dikasih air putih Bu, diajak ngomong. Oke, kalau ada terjadi ya, tapi ini ya bisa lihat 1, 9, 1, 10 lah, dari 10 anak 1 yang terjadi seperti ini. Atau dari 7 lah, 7 anak 1 mengalami hal seperti ini. Biasa.
Itu biasa, biarkan saja, tapi tetap positif yang dimasukkan. Ya, tidak ada efek samping, nggak ada. Ya, efek samping itu maksudnya kayak kita cacar nih, kayak kita imunisasi dikasih obat penurun panas, karena imunisasi itu memasukkan virus ke tubuh supaya badan itu nanti menjadi satu kekebalan, kan begitu. Nah, waktu dimasukkan virus, tubuh kita panas, ya, nah itu namanya adalah tidak balance. Itu nggak boleh. Di baking tidak terjadi. Jadi kalau misalnya ada mengkonsumsi baking, panas, mencret-mencret, hentikan. Kalau betul ya, yang banyak begini, mengkonsumsi baking mencret-mencret, nggak tahu sore dia makan rujak, Bu. Malam mencret-mencret, banyak jadi seperti itu, protes, ini gara-gara ini nih. Ya oke, gara-gara ini. Tadi makanannya apa? Nggak dapat apa, cuma rujak. Berapa? Cabai level 1 kok. Level 1 makannya, mencret. Nah, besok coba ya tak makan rujak, makan baking, nggak apa-apa. Nah, banyak seperti itu. Tapi yang namanya konsumen, mohon maaf, atau teman kita nggak perlu tahu, nggak mau tahu dia. Pokoknya mencet gara-gara ini aja. Mencet gara ini. Yang nggak boleh ya saat di baking ini, Bu, yang nggak boleh apa? Pipet sama botol ketelan, ini nggak boleh. Selebihnya boleh. Jadi bisa dikatakan konsumsi berapa? 10 tetes boleh. Saya mau konsumsi nggak 10 sekali teguk boleh, senang saya. Beli lagi. Iya, ya 10 tetes boleh. 10 tetes itu adalah minimal yang kita pakai setelah kita hidup dengan porsi tubuh. Jadi itu paling minimal. Ojo tawar lagi. Ini masih ada penawaran. Mau boleh nggak? Waduh, mak tawar lagi. Jangan, karena ini bukan dosis. Jadi kalau misalnya ibu ngomong sama konsumen nanti atau sama siapa, jangan dosisnya kasih 10 tetes ya. Jangan. Ini bukan dosis. Cara mengkonsumsi. Minimal 10 tetes. 15 boleh. Jangan kurang dari 10. Kenapa? Kalau kurang dari 10, maka organ tubuh yang lain mengambil. Jadi yang seharusnya kerjanya di tempat A, kurang sudah. Ya, seperti ibu misalnya ke pasar nih, udah belanja, sampai di rumah ya tinggal satu aja, yang lainnya nyecer di jalan-jalan. Itu kalau kurang. Tapi kalau misalnya lebih ya, walaupun nyampe-nya udah diambil-ambil, tapi yang ini masih cukup. Itu perhitungan sudah sangat-sangat Indonesia. Maksudnya Indonesia udah sangat-sangat penawaran. Kalau di luar Bu kita nggak bilang. Sekali minum adalah 25 tetes. Di Thailand boleh? Boleh. Karena dolar makin naik. Ini boleh tahu. Iya. Di Indonesia, ya udah. Waktu datang ke Indonesia, pernah tuh teman datang. Oh dasar lu ya, di sana aja 25 tetes, di Indonesia 10 tetes, beda. Indonesia rupiah, lu kan dolar. Ya. Ini memang ya minimum, jadi jangan ditawar lagi. Bagaimana untuk anak-anak? Usia, jadi usia mana? Di bawah 5 tahun, 5 tetes, boleh. Di atas itu 10, nggak usah tawar lagi. Lebih banyak, lebih bagus. Jangan menganggap begini, wah saya minum ya banyak 3 botol hari ini untuk 1 minggu. Gak bisa. Ada seperti itu ada. Karena saking sibuknya takut lupa, dikasih nih anaknya, udah minum, pokoknya 1 botol buat 1 minggu. Salah. Ya. Baking berhasil kalau konsumsinya teratur dan tepat pada waktunya. Contoh, hari ini konsumsi baking jam 7 pagi, umpama. Besok jam 7 pagi. Besok lagi jam 7 pagi. Terus pagi jam 7. Sore sebelum jam 4, umpamanya. Besok sebelum jam 4. Terus saja, disiplin seperti itu. Begitu kita melakukan hal seperti itu, tubuh mengalami kebiasaan. Itu namanya kebiasaan. Kebiasaan itu masuk pada faalnya. Begitu dia faalnya menerima itu, maka terjadilah hasil yang sangat memuaskan. Jadi bukannya mengkonsumsi, satu hari 1 botol buat 2 hari, tidak. Oh ya udah deh, saya nanti kan meeting nih atau apa ini. Ya udah saya minum sekarang aja. Boleh, tapi tidak maksimal. Maksimalnya seperti tadi. Tidak kecil, bisa dibawa kemana-mana. Saya bangga loh bawa ini. Sekecil-kecil ini mahal loh Bu. Ditanya berapa harganya, coba lihat di internet mahal. Iya. Jadi saya tempel isi juga boleh, enggak malu. Makan enggak malu, enggak. Bentuknya manis juga. Ya, nah, oke sebentar ya. Lagi meeting nih, sebentar ya. Ngapain? Itu apa aja? Ini dong, jalan. Yang ada diminta nanti Bu. Udah saya mau dong, kasih begitu. Dia masih minta ya.
Dua kolom, nggak usah takut. Ya, oke. Kemudian tidak ada satu udah 80% berhasil tangani. 20% gagal. Kita nggak bisa kalau dalam satu uji berhasil gagal harus bilang berhasil 80%. 20% gagal. Tapi 80% dengan satu catatan. Dengan satu catatan. Kalau dia mengalami penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit yang sudah efeknya adalah harus pengobatan rutin, pengobatannya harus dilanjutkan. Jangan di stop. Contoh kata kasus kena diabetes stadium 1. Udah konsumsi baking. Mari kata Pak Irfan, konsumsi ini sehat semua. Besok bengek dia, habis wassalam kita. Tetap. Ya, jadi insulin tetap ya, baking cuma dijarakin. Kalau obat-obatan yang berhubungan dengan saraf, contoh obat epilepsi, ya, yang ayam gitu ya. Kemudian ada lagi obat yang bentuknya seperti autis tapi dia adalah stres. Ya. Kan orang autis kan memang suka ketawa sih, tapi ini berlebihan. Nanti makanya ibu nanti ketawanya agak malu-malu, ketawa solo saja. Ketawa dia mengangak-mengangak ya. Nah, itu beda lagi. Obat-obatan itu jaraknya adalah 1,5 jam. Jadi konsumsi obatnya ya atau konsumsi baking dulu 1,5 jam baru konsumsi obat. Loh, bagaimana saya lupa? Nggak sampai 1,5 jam, 15 menit saya minum ini. Kasihan, sayang, kalah dia. Jadi nggak sayang kan minumnya yang 15 tetes tadi hilang, harus minum lagi 1,5 jam. Gitu. Ya, atau minum sebotol lagi boleh ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, terapi perilaku ini perlu ya, perubahan perilaku untuk membantu individu membangun kemampuan diri ya. Nah, ini yang perlu sekali ya. Kemudian ada lagi yang namanya memiliki anak autis, misalnya diajarkan perhatian ya,